Tafsir Al-Azhar, Quran Surat Al-Ma'idah ayat 93. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laisa 'alal ladzina amanu wa 'amilus solihati junahum fima ta'imu idza mattaqau wa amanu wa 'amilus solihati. Summa takau wa amanu summa takau wa ahsanu wallahu yuhibbul muhsinin. Tidak ada salahnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal yang soleh pada apa-apa yang mereka makan, asalkan mereka bertakwa dan beriman dan beramal yang soleh-soleh. Kemudian itu mereka pun bertakwa dan beriman. Kemudian itu mereka pun bertakwa dan memperbaiki. Dan Allah suka kepada orang yang berbuat kebaikan. Tidaklah ada salahnya bagi orang-orang yang beriman dan beramal soleh, baik mereka yang telah meninggal terlebih dahulu maupun yang tidak hadir pada masa ayat larangan diturunkan, ataupun mereka yang hadir sendiri pada apa-apa yang mereka makan, baik memakan hasil perjudian maupun meminum arak dan tuak. Tidaklah mereka disalahkan Allah karena perbuatan-perbuatan mereka sebelum larangan ini turun, asalkan mereka bertakwa. Mereka bertakwa kepada Allah dan mereka menjalankan dengan baik segala ketentuan Allah mengenai perintah dan larangan yang diturunkan Allah sebelum larangan arak yang penghabisan itu. Misalnya di Mekah lagi sudah dimulai memakan bangkai, minum darah, makan daging babi. Sejak di Mekah sudah dilarang mubazir, membuang-buang harta. Oleh sebab itu segala ketentuan Allah ini telah mereka kerjakan dengan penuh takwa dan beriman pada sekalian perintah yang diturunkan Allah waktu itu dan beramal yang soleh-soleh. Artinya mereka menjaga dan memelihara diri dari segala yang haram yang diterangkan kemudian. Kemudian itu mereka pun bertakwa dan beriman, yaitu bertambahnya iman mereka. Sebagaimana sudah dimaklumi, iman seorang dapat bertambah tinggi derajatnya karena teguh melatih ketakwaannya. Kemudian itu mereka pun bertakwa, tambah meningkat lagi ketakwaan mereka, dan menjauhi yang subhat atau meragukan. Sebab yang subhat itu mendekatkan diri pada yang haram, dan selalu memperbaiki, yaitu berbuat ihsan, mempertinggi mutu iman, takwa dan amal soleh tiap-tiap waktu, sehingga kian lama kian lebih sempurna dan matang. Dan Allah suka kepada orang-orang yang berbuat kebaikan. Dengan tutupan ayat ini hilanglah keraguan tentang ketelanjuran selama ini. Kesalahan teman-teman yang telah mati atau kesalahan mereka yang masih hidup karena dahulu peminum sudah dimaafkan oleh Allah. Karena waktu itu mereka belum diberitahu bahaya minuman itu. Di lain pihak dalam perjuangan hidup, mereka adalah orang-orang yang siang malam mempertinggi iman, amal, dan takwa, dan selalu memperbaiki sebagaimana yang terdapat pada kehidupan Hamzah di kala hidupnya, atau Umar, atau Sa'ad, dan lain-lain. Dan kepatuhan mereka sehingga berhenti minum sama sekali setelah ayat terakhir turun. Tidak akan terjadi kalau di dalam batin mereka belum ada latihan iman, takwa, amal dan lisan dan ihsan yang disebutkan itu. Dari ayat-ayat tersebut kita mendapatkan satu pelajaran, at-tadrizu fit tasyri, yaitu menurunkan peraturan syariat dengan berangsur-angsur yang kian lama kian tegas dan keras. Kalau sekiranya pada perintah pertama sudah keras itu, niscaya akan gagallah maksud syariat. Itu semua karena arak dan tuak sudah menjadi bagian yang tidak dapat dipisahkan
dari kehidupan bangsa Arab kala itu. Sampai dalam bahasa Arab tidak kurang dari 250 kalimat yang artinya menunjukkan tuak dan arak. Padahal dalam bahasa Melayu atau Indonesia tidak akan lebih dari 10 kata tuak, arak, balok atau dalam bahasa Bugis dan lain-lain. Untuk menyempurnakan pandangan tentang tafsir ayat yang amat penting ini, kita salinkan sebuah karangan dari ahli fikih Pakistan yang terkenal Abul A'la Al-Maududi dalam majalah Al-Muslimun nomor 8 1957 yang berjudul Di Antara Syariat Allah dengan Undang-Undang Buatan Manusia. Pada permulaan bulan Desember 1933, keluarlah permakluman resmi dari Amerika mencabut undang-undang pelarangan minuman keras, Prohibition Law. Kembalilah dunia baru Amerika meminum minuman keras setelah 14 tahun dilarang dengan undang-undang. Dengan naiknya Roosevelt ke atas kursi kepresidenan, menanglah kembali alkohol menghadapi undang-undang. Mulanya keluar pemakluman bahwa minuman yang hanya bercampur alkohol 32% tidak dilarang. Undang-undang itu keluar bulan April 1933. Namun beberapa bulan kemudian dicabut pula lah amandemen yang ke-18 dalam Undang-Undang Dasar yang melarang manusia menjual arak, membelinya, membuatnya, mengeluarkannya, dan memesannya. Inilah satu percobaan paling hebat yang dilakukan manusia untuk memperbaiki akhlak dan perangai dalam masyarakat dengan kekuatan undang-undang dan kekuatan hukum yang jarang sekali terjadi dalam sejarah. Sebelum diadakan amandemen ke-18 di dalam Undang-Undang Dasar Amerika itu, telah diadakan terlebih dahulu propaganda yang amat luas di seluruh negeri untuk menyatakan bahaya alkohol. Gerakan anti-salon, pemberantasan kedai arak, bekerja keras dan berusaha menarik perhatian seluruh bangsa Amerika untuk membenci alkohol agar tertanam benar-benar dalam hati mereka. Diadakan pidato-pidato, dikarang brosur dan buku-buku dipropagandakan dalam sandiwara dan film-film sehingga menghabiskan waktu berpuluh tahun dan menghamburkan anggaran belanja. Menurut perhitungan teliti, anggaran belanja untuk propaganda itu pada 1925 mencapai 65 juta dolar US. Dan buku-buku yang dipakai untuk menerangkan bahaya alkohol mencapai 9 juta halaman. Itu sebelum percobaan dimulai. Adapun belanja yang dipikul oleh bangsa Amerika untuk melaksanakan undang-undang pelarangan alkohol itu ditaksir tidak kurang dari 4,5 juta dolar US. Diperhitungkan pula angka-angka yang dikeluarkan badan-badan pengadilan Amerika tentang perkara-perkara yang dihadapkan ke muka sidang pengadilan karena pelanggaran undang-undang larangan minuman keras itu sejak tahun 1920 hingga tahun 1933 adalah 100 orang masuk penjara. Setengah juta orang kena denda yang jumlahnya tidak kurang dan 1,5 juta dolar dan milik-milik yang dirampas negara seharga 400 juta pound sterling. Segala kerugian jiwa dan harta itu telah diderita oleh pemerintah Amerika karena hendak melaksanakan satu tujuan saja. Pemerintah Amerika hingga mengajar dan mendidik orang Amerika yang telah berkesopanan tinggi itu supaya mengerti betapa besarnya bahaya minuman keras, baik bagi jiwa, pada kesehatan, pada budi pekerti, maupun pada ekonomi. Namun segala urusan yang telah dihabiskan sebelum undang